ini, itu kalau mau mempercayai kita gunakan logika. Keranda terbang kalau yang diviralkan saat ini yang rame itu kan udah jelas kainnya baru, udah zaman sekarang, ya toh, keasliannya videonya seperti apa, gitu loh. Tapi memang kalau zaman dulu memang ada keranda terbang itu, Mas. Lu secara mitosnya walaupun saya tidak pernah melihat sendiri, tetapi orang Jawa mempercayai bahwa kalau ada pertanda itu pasti akan ada yang namanya pagebluk, gitu loh. Tapi kan kalau zaman dulu tidak bisa dipertontonkan atau diperlihatkan sekarang ya, karena sekarang itu teknologi sudah canggih ya, tiap HP ada kamera, lantas orang kepengen viral, mungkin yang membuat keranda terbang itu pernah membaca sejarah atau membaca mitos bahwa ketika ada keranda terbang akan ada wabah atau musibah. Lah ini kan adanya musibah keranda terbang atau adanya memperlihatkan keranda terbang ini kan sudah terjadi musibah 1 tahun. Kalaupun itu ada keranda terbang itu dulu 1 tahun yang lalu sebelum ada corona. Sebelum ada corona baru kalau sebelum ada corona itu sudah ada pertanda dulu kalau memang ia melihat itu. Bukannya sudah ada wabah gini Baru dia kabarkan keranda terbang. Itu enggak tepat, itu ngarang itu. Karena apa? Itu pertanda, bukan di saat sudah ada wabah baru keranda terbang dibikin. Enggak begitu. Berarti kalau menurut Mas yang membuat keranda terbang ini, berarti orang yang mengetahui zaman dulu ya, seperti Pak Gebluk ini mungkin dia mempelajari atau ada cerita dari orang tuanya gitu. Kalau tidak membaca sejarah atau melihat cerita, melihat film atau cerita, mereka pasti ada dungingan. Kalau nggak ada dungingan ya pasti setidaknya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua, orang-orang yang terlebih dahulu. Itu aja. Oke bro ya, berarti sudah jelas bahwa keranda terbang itu hoax ya Mas ya? Ya menurut saya hoax, nggak bisa diyakinkan. Itu menurut saya. Lu kalau yang lain mau percaya ya silahkan. Ya, yang lain mau mengiyakan ya, saya ndak. Ya saya ndak mau mengada-ada gitu loh. Kita lebih menghemat atau lebih sayang pada masyarakat yang sudah ada wabah corona seperti ini, masih dikasih gaduh suasana, semakin ketakutan, semakin resah gitu. Wong kita mendengar corona aja kita sudah diberi nasihat pemerintah, PPKM dan sebagainya, orang sudah pada resah gitu. Ya, apalagi ditambah seperti itu. Ya ada baiknya juga. Baiknya apa? Baiknya orang mendengarkan cerita itu kalau nyalinya enggak kuat ya dia enggak akan keluar rumah. Ya itu kan. Kalau yang orangnya nyalinya besar, pemberani atau orang yang mempunyai kelebihan tentang ilmu goib, malah mereka akan berbondong-bondong keluar, akan menyaksikan, akan melihat nampak lagi atau tidak, datang lagi atau tidak, gitu loh. Jadi kalau yang di-share itu saya tidak percaya. Bukan saya tidak menghargai karya orang, enggak. Ya kalau itu untuk konten, untuk hiburan, ya silahkan. Tapi kalau membuat resah, membuat gundah gulana atau membuat situasi jadi gaduh untuk menakut-nakuti orang, yo saya harapkan jangan, itu tidak benar gitu. Kalau untuk guyonan, untuk konten tidak diyakinkan bahwa ini benar ada keranda terbang lah, yang ngambil gambar itu loh, yang nge-shootnya itu loh, lah kok bisa spontan, lah kok bisa ini HP sebelumnya disiapkan,
Padahal orang melihat hal goib atau barang-barang lelembut itu tidak makan menit atau waktu lama. Yang anehnya Mas, keranda itu bisa mereka kejar lagi untuk menyuting itu. Sebatas apa kekuatan? Nah, itu dia. Ya walaupun diginiin terus toh dipanteng, jinnya malu kali. Dan banyak juga kayak supranatural ataupun dukun mempercayai juga hal seperti itu kan, kasihan masyarakat di sana kan semakin oh ini beneran kan begitu Mas. Ya kalau untuk mempercayai cerita mitos dulu oke. Tetapi kalau yang di-share saat ini kalau untuk mempercayainya yo perlu belajar lagi. Kalau menurut saya perlu belajar lagi. Karena kalau ia mengatakan oh itu ya benar itu sebagai pertanda pagebluk. Dia datang sebelum adanya pagebluk, bukan di saat sudah ada pagebluk seperti ini. Itu loh. Kalau sebelum ada pagebluk dulu 1 tahun yang lalu, umpama sebelum ada corona, sudah ada keranda terbang, nah itu bisa diiyakan, walaupun kenyataannya nggak tahu toh. Sebelum ada wabah corona nih Mas. Sebelum ada wabah corona, lah ini kan keranda terbang muncul setelah ada wabah corona. Ini kan jelas dibikin. Mungkin sahabat-sahabat Royal atau teman-teman yang di sana mungkin sudah kita jelaskan ya keranda terbang itu. Kita bertanya sama Mas Cakra, nasihat baiknya bagi apa sih menurut Mas? Ya menurut saya nasihat buat teman-teman yang resah atau khawatir dengan keranda terbang itu jangan takut. Bahwa itu tidak benar menurut saya pribadi. Yang bikin konten ya silahkan lah. Atau yang lain mau percaya atau tidak. Tetapi saya lebih sayang kepada orang-orang yang tidak mempunyai keberanian, atau saya lebih sayang pada orang yang takut dengan hal-hal seperti itu. Ya itu dia yang ditakuti Mas. Benar. Jadi saran saya jangan pernah takut bahwa itu tidak benar. Karena yang namanya keranda terbang lampor itu di masa lampau itu tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa atau oleh orang kasat mata. Karena apa? Pertanda pagebluk datang itu biasanya yang tahu adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan di atas rata-rata manusia. Artinya walaupun itu manusia mempunyai kelebihan ilmu yang tingkatnya lebih tinggi daripada orang-orang di situ. Itu namanya satu pertanda mau ada pagebluk bla 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 bla, sehingga orang tidak seperti saat ini ya, sudah ada pagebluk baru datang keranda terbangnya itu aja. Karena zaman dulu ndak ada keranda yang berbentuk seperti yang di-share itu aja. Ya kita buat video seperti ini biar masyarakat Jawa Timur mengetahui yang sebenarnya kan begitu Mas. Iya, bukan Jawa Timur ya, mungkin seluruh Indonesia lah yang menonton, yang apa. Jadi yang merasa takut, merasa resah, merasa gundah gulana, saya sarankan jangan takut gitu. Ya. Karena orang kalau sudah merasa ketakutan ini akan lebih parah kalau sakit gitu loh. Saya sarankan untuk happy, bahagia aja, anggap aja itu enggak ada gitu. Yang namanya cerita mitos itu kan kita juga perlu yang namanya memilah-milah itu toh. Makanya kalau ada hal-hal seperti ini ya harus ada yang meluruskan gitu loh. Jangan apa-apa mengiyakan, apa-apa mengiyakan. Itu dia Mas. Mungkin ada lagi mau disampaikan Mas? Ya kalau gimana ya, kalau seorang ahli spiritual saya rasa tidak akan mengiyakan itu kalau benar-benar spiritual. Iya. Karena seorang spiritual mempunyai kemampuan yang lebih, walaupun dia melihat yang di-share di video itu. Kalau ahli spiritual dia akan bisa menyimak dan dia akan tahu
bahwa kemampuan atau kekuatan goib itu tidak bisa sampai seperti itu, apalagi sampai di syuting, apalagi sampai di set. Itu aja. Ya, apalagi mereka mengiyakan masukkan ke YouTube juga kan gitu Ya itu aja, kok simple. Kecuali ya para sahabat semuanya, para teman-teman, kecuali ya keranda terbang itu datangnya sebelum ada corona. Mungkin saya akan berpikir 10 kali lipat. Bisa iya, bisa tidak kan gitu. Lah ini datangnya kan setelah ada corona. Itu datang kapan itu kabar rame itu? Baru sekitar seminggu inilah Mas, seminggu 2 minggu ini. Nah, seminggu 2 minggu ini kan sudah corona sudah setahun Sudah lah. setahun. Corona sudah datang baru ada keranda terbang. Pertanda Pak Gebluk datang itu sebelum adanya Pak Gebluk itu sudah ada pertanda. Bukan setelah ada Pak Gebluk baru ada pertanda, itu enggak. Itu aja. Oke bro, mungkin kita akan kupas lagi nanti yang lagi viral ya bro ya, masalah mistis yang tidak masuk di akal sehat manusia. Nanti kita akan berbincang lagi sama Mas Cakra. Makasih Mas ya. Siap. Oke bro, ketemu lagi nanti dengan saya Roy Pradana. Saya Cakra Jiwa dan saya punya saran kepada Anda semuanya. Anda boleh percaya spiritual, tetapi pergunakan juga logika Anda. Bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai kemampuan dan mempunyai kekuatan spiritual masing-masing. Jadi saran saya, galilah, pahamilah, dan mengertilah bahwa tidak semua harus dihubungkan dengan hal-hal goib. Terima kasih. Oke bro, satu hati, Satu rasa. Cakra Cakra Jiwa.